love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ramendeni. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan secara singkat, disertai dengan pendapat, argumentasi, dan juga dasar hukum mengenai naskah yang sudah saya buat sebelumnya dengan tema perjanjian kontrak sewa-menyewa sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah hukum bisnis. Nah, semoga penjelasan yang akan saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke, jadi di sini sudah tertera judul mengenai naskah perjanjian sewa-menyewa lahan dan bangunan antara PT Indolent Property dengan PT Cipta Kargo Indonesia dengan nomor 001. Nah, 001 ini merupakan nomor urut perjanjian pertama di tahun 2025. Garis miring SMLB yaitu sewa-menyewa lahan dan bangunan, garis miring IPCKI yaitu merupakan singkatan dari kedua belah pihak yakni PT Indolent Property dengan PT Cipta Kargo Indonesia. Garis miring 4. Nah, 4 ini merupakan bulan di mana perjanjian ini ditandatangani, yaitu bulan keempat, yaitu bulan April tahun 2025. Nah, selanjutnya di sini ada pembukaan yang menjelaskan dasar hukum dari perjanjian ini. Jadi, perjanjian ini disusun berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat itu secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, selain itu, perjanjian ini juga mengacu pada pasal 1548 KUH Perdata tentang sewa-menyewa yang menjelaskan bahwa penyewaan itu adalah kesepakatan untuk memberikan kenikmatan atas barang milik seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan identitas para pihak yang terlibat dari perjanjian ini yang terdiri dari pihak pertama dan juga pihak kedua. Nah, identitas ini sangat penting untuk dicantumkan karena mencerminkan legalitas dan juga kapasitas hukum dari masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian. Nah, di sini terdapat pihak pertama atas nama Budi Santoso yang merupakan direktur utama dari PT Indolent Property dan juga pihak kedua dengan nama Ferry Pranata yang merupakan direktur dari PT Cipta Kargo Indonesia. Nah, pada bagian ini tertera nomor akta pendirian dan juga nomor keputusan administrasi hukum umum. Nah, pencantuman akta pendirian dan juga pengesahan dari Kementerian Hukum ini tuh menunjukkan bahwa masing-masing pihak yang menandatangani kontrak ini memang sah dan berwenang mewakili perusahaannya. Hal ini sangat penting karena di dalam hukum Indonesia suatu perusahaan itu hanya boleh diwakili oleh orang yang memang ditunjuk secara resmi dalam akta pendiriannya. Nah, dengan demikian bagian ini menunjukkan bahwa kontrak itu disusun antara dua subjek hukum yang sah dan telah memenuhi unsur formil dari suatu perjanjian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perjanjian sewa-menyewa lahan dan bangunan. Jadi latar belakang dari perjanjian ini tuh adalah kebutuhan dari PT Cipta Kargo Indonesia untuk memperluas operasi logistik mereka. Nah, sementara itu PT Indolent Property memiliki lahan dan juga gudang yang masih berlaku serta tidak bersengketa. Nah, hal ini itu sesuai dengan kebutuhan dari PT Cipta Kargo Indonesia. Nah, maka dari itu tercapailah kesepakatan kerjasama dalam bentuk sewa-menyewa yang dibuat secara sadar oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang isi atau pasal-pasal dari perjanjian ini. Nah, untuk pasal yang pertama itu mengenai objek perjanjian. Jadi, pasal ini itu menjelaskan objek sewa secara luas dan konkret, yaitu mengenai lahan dan bangunan permanen dengan rincian yang luas dan juga jelas. Nah, penegasan ini sangat penting karena supaya tidak terjadi penafsiran ganda mengenai lokasi dan juga ukuran aset yang disewakan. Nah, selanjutnya status kepemilikan yang sah oleh pihak pertama dengan bukti berupa sertifikat HGB atau sertifikat hak guna bangunan nomor 317 itu menegaskan legalitas dan kewenangan hukum dari pihak tersebut untuk menyewakan objek yang disewakan ini. Nah, hal ini akan melindungi pihak kedua dari risiko sengketa hukum dengan pihak ketiga. Nah, selanjutnya untuk pasal 2 itu menjelaskan tentang peruntukan sewa. Jadi bagian ini menegaskan bahwa tujuan dari penggunaan objek sewa itu adalah untuk kegiatan usaha logistik dan distribusi barang oleh pihak kedua. Nah, penegasan ini itu sangat penting sebagai bentuk pembatasan peruntukan supaya penyewa ini tuh tidak menggunakan lahan dan juga bangunan untuk kegiatan di luar yang disepakati.
Oke, selanjutnya di sini ada pasal 3 yang menjelaskan tentang jangka waktu sewa. Nah, bagian ini itu menjelaskan masa sewa yang disepakati yakni 5 tahun. Artinya selama periode ini pihak kedua itu memiliki hak penuh untuk menggunakan lahan dan juga bangunan sesuai dengan perjanjian. Nah, selain itu, perjanjian ini juga menjaga prinsip kepastian hukum dalam hukum kontrak melalui batas waktu pemberitahuan 90 hari sebelum masa sewa berakhir. Nah, hal ini sangat penting untuk memberikan waktu yang cukup bagi kedua belah pihak agar bisa mempertimbangkan dan juga menyepakati perpanjangan secara resmi dan juga tertulis. Nah, pasal 4 ini mengatur tentang biaya sewa, periode kenaikan harga, serta mekanisme pembayaran. Nah, keterlambatan pembayaran juga akan dikenakan denda sebagai bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata. Nah, dalam hal ini, para pihak juga bebas menentukan besaran sewa dan cara pembayarannya sepanjang tidak melanggar hukum dan kesusilaan. Nah, selanjutnya di sini ada pasal 5 dan juga pasal 6. Kedua pasal ini menegaskan pentingnya keseimbangan hak dan juga kewajiban dalam hubungan sewa-menyewa. Nah, di dalam pasal 5, kewajiban pihak pertama itu sesuai dengan prinsip free choring yang ada di dalam pasal 1550 KUH Perdata untuk menjamin objek sewa bebas dari gangguan hukum, baik itu dari pihak ketiga ataupun dari si pemberi sewa itu sendiri. Nah, sementara untuk hak dari pihak pertama itu mencerminkan prinsip pengawasan guna menjaga aset agar tidak menimbulkan resiko hukum. Nah, di sisi lain, untuk pasal 6 sendiri, kewajiban pihak kedua itu merupakan pelaksanaan prestasi dalam perikatan pasal 1234 KUH Perdata. Sedangkan haknya itu didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang harus dijalankan dengan itikat baik. Nah, pada pasal 7 itu mengatur tentang pajak dan juga biaya lain. Pasal 7 ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, yakni PBB itu ditanggung dengan pihak pertama atau pemilik lahan, sedangkan biaya operasionalnya itu dibebankan kepada pihak kedua sebagai pengguna aset. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 1560 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyewa wajib menanggung biaya pemeliharaan dan penggunaan barang sewaan. Nah, lalu di sini juga ada pasal 8 yang mengatur tentang kerusakan dan juga tanggung jawab perbaikan. Nah, di dalam pasal 8 ini, apabila kerusakan itu timbul akibat force majeure seperti bencana alam, itu kedua pihak sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi atau kompensasi. Nah, hal ini tuh sesuai dengan ketentuan pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur tentang pembebasan tanggung jawab akibat kejadian yang tidak terduga dan berada di luar kendali manusia. Nah, namun apabila kerusakan itu terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak kedua, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, penyewa itu bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya perbaikan dan juga pergantian kerusakan tersebut. Nah, pasal 9 ini mengatur bahwa perjanjian sewa dapat diakhiri lebih awal jika terjadi pelanggaran berat, prestasi yang tidak diperbaiki dalam 30 hari, atau atas kesepakatan bersama. Nah, ketentuan ini sejalan dengan pasal 1238 dan juga 1338 KUH Perdata yang mengatur hak pihak yang dirugikan untuk memutus kontrak serta kebebasan para pihak untuk sepakat mengakhiri perjanjian. Nah, kemudian ada pasal 10 yang mengatur tentang pilihan setelah masa sewa berakhir, yaitu melanjutkan sewa atau mengembalikan properti dalam keadaan semula. Nah, ketentuan ini itu merujuk kepada pasal 1570 KUH Perdata yang menegaskan bahwa sewa berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati, kecuali ada perjanjian baru, serta pasal 1584 KUH Perdata yang mewajibkan penyewa mengembalikan barang dalam keadaan semula. Nah, selanjutnya di sini juga ada pasal 11 yang menjelaskan tentang sanksi-sanksi dalam perjanjian ini. Dalam pasal ini terdapat beberapa dasar hukum. Yang pertama itu adalah pasal 1239 KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam suatu perikatan apabila salah satu pihak itu gagal memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah, dalam hal ini adalah terlambat membayar tanpa ada keterangan apapun, maka pihak yang dirugikan itu dapat membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi. Selanjutnya ada pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur bahwa sebelum mengambil langkah hukum yang lebih lanjut, pihak yang dirugikan itu harus memberikan kesempatan kepada pihak yang melanggar untuk memperbaiki pelanggarannya. Nah, dalam hal ini pihak pertama memberikan surat peringatan tertulis kepada pihak kedua sebelum perjanjian dibatalkan. Nah, selanjutnya ada pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika terjadi prestasi atau gagal memenuhi kewajiban, pihak yang bersalah itu wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan
diperlukan, termasuk biaya dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Nah, dalam pasal 12 ini mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 1339 KUH Perdata yang menekankan pentingnya penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu. Nah, apabila tidak mencapai mufakat, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan, mediasi, ataupun arbitrase sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya di sini ada pasal 13 sebagai pasal penutup. Pasal 13 ini memastikan bahwa perjanjian tetap berlaku dengan ketentuan yang jelas dan memberi ruang bagi perubahan atau penyelesaian masalah yang tidak diatur dalam perjanjian melalui musyawarah. Nah, dalam pasal ini terdapat beberapa dasar hukum. Yang pertama itu ada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah itu mengikat kedua belah pihak dan dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dengan demikian, setiap perubahan itu harus dilakukan secara sah, yakni melalui kesepakatan tertulis. Lalu terdapat pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila terdapat hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian, para pihak dapat menyepakati penyelesaiannya dengan cara musyawarah. Lalu selanjutnya ada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang mencangkup kesepakatan, objek yang jelas, kecakapan, dan sebab yang tidak terlarang. Nah, pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian itu hanya sah dan mengikat setelah ada kesepakatan kedua belah pihak. Pasal ini memberikan kepastian hukum terkait masa berlaku perjanjian serta memberikan ruang bagi para pihak untuk sepakat mengubah atau mengakhiri perjanjian lebih awal dengan cara yang sah. Nah, sekarang kita berada di bagian paling akhir, naskah perjanjian. Nah, pada bagian penutup ini terdapat kalimat yang memiliki arti bahwa setiap pihak itu memiliki atau mempunyai salinan yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti jika diperlukan. Nah, kalimat ini juga didasari oleh beberapa dasar hukum. Yang pertama itu ada pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian yang sah itu dibuat oleh para pihak dengan persetujuan bersama dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Nah, selanjutnya ada pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang terwujud dalam tanda tangan pada perjanjian tersebut. Nah, di sini sudah tertera tanda tangan dari kedua belah pihak yang bermaterai dan juga terdapat saksi-saksi di perjanjian ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai naskah perjanjian sewa menyewa lahan dan bangunan. Semoga isi dari penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan juga isi perjanjian sewa menyewa secara hukum. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.